Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa lagi di dalam pertemuan perkuliahan ini. Sholawat riwin salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, saya harap Bapak dan Ibu semua sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa pada hari ini dan menarik, yaitu kepemimpinan sekolah. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 6 dengan anggota Ibu Nani Febriani, kemudian Ibu Eka Pratiwi, Ibu Nur Hayati, Pak Mary, dan saya sendiri Amelia Kurniati. Baik, untuk mempersingkat waktu, tampaknya Bapak dan Ibu sekalian juga sudah tidak sabar untuk membahas diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ibu Eka Pratiwi untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silahkan Ibu. Ya, baik, Ibu Amel, terima kasih. Mau saya share screen dulu. Sudah muncul belum, Bu? Di slideshow. Ya, Bu, sudah. Muncul ya? Sudah muncul ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kami dari kelompok 6 ya, insya Allah hari ini akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami. Judul dari artikel ilmiah kami adalah Kepemimpinan Sekolah. Salah satu tugas dari mata kuliah Teori dan Praktik Manajemen Pendidikan Menengah yang dosen pengampu Dr. Muhammad Juliansa Putra, MSI CIKAR. Kelompok 6, pertama ada Eka Pratiwi, saya sendiri, kemudian ada Ibu Nani Febriani, kemudian Ibu Amelia Kurniati, Ibu Nur Hayati, dan Pak Mary. Pendahuluan, Kepala sekolah memiliki peranan yang dominan untuk mendorong upaya inovasi yang baik yang berasal dari luar maupun yang dari dalam sekolahnya. Nanti Bu ya, saya kecilin dulu. Nggak kelihatan. Bentar dulu. Kelihatan, Bu? Sudah cukup jelas. Bentar Bu, saya nggak kelihatan tulisannya, di Enso dulu bentar. Oke, ini aja nggak kelihatan, ketutup. Oke, kepala sekolah memiliki peranan yang dominan untuk mendorong upaya inovasi baik yang berasal dari luar maupun yang timbul dari dalam sekolahnya. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian tujuan, mengetahui bagaimana kepemimpinan yang diharapkan di sekolah. Metode penulisan, metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian kita masuk ke intinya, tipe kepemimpinan, yaitu sesuai dengan gaya kepemimpinan terdapat 3 tipe kepemimpinan, yaitu
kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, kemudian kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kerja, yang ketiga kepemimpinan yang berorientasi pada keefektifan. Ketiga orientasi tugas itu akan dapat direalisasikan apabila seorang pemimpin mampu mempengaruhi dan menggerakkan pola pikir dan perilaku orang yang dipimpinnya. Kemudian pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori-teori kepemimpinan dapat didapatkan bahwa paling tidak 3 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat mengharuskan sifat-sifat yang seharusnya ada pada pemimpin meliputi intelijensi, kemudian kemampuan mengawasi inisiatif, imajinasi, kemudian self-assessment, kemudian kemampuan komunikasi personality traits, kemudian social skill, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pendekatan perilaku mengharuskan pemimpin membangkitkan dan merangsang semangat kerja orang yang dipimpinnya. Kemudian mempertinggi mutu dan pengetahuan melalui in-serving training dan adanya perilaku yang ada di terhadap semua orang yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan kontingensi yang menekankan pentingnya konsolidaritas dan struktur inisiasi. Sepertinya udah besar. Oke, lanjut. Model atau bentuk kepemimpinan, terdapat 4 model atau bentuk. Operator, mohon maaf. Nah? Itu diterima dulu, kawan-kawannya banyak yang belum bisa masuk, itu lagi nunggu katanya. Oh, iya, Tolong diterima. Mabuk sekalian dari ini. Ya, Jadi lanjut. bentar, Enso dulu. Bentar, Bu ya. Admit. Udah masuk, Bu ya? Oke, lanjutkan. Ya. Oke, terdapat 4 jenis model bentuk atau jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, yang kedua pemimpinan laissez-faire, kemudian yang ketiga pemimpinan demokratik, yang keempat pemimpinan partisipatif. Kepala sekolah sebagai pemimpin, upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemimpin pendidikan terutama kepala sekolah sebagai pemimpin yang berada pada garis paling depan perlu memiliki sejumlah kompetensi. Pertama, memfasilitasi pengembangan, kedua, membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah, ketiga, menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengorganisasian sumber daya sekolah digunakan dalam rangka menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang aman, sehat, efektif, dan efisien. Yang keempat, berupaya menciptakan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan anggota masyarakat. Yang kelima, memberi contoh, memahami, menanggapi, dan mempengaruhi lingkungan sekitar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kemudian tugas kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, kemudian menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya dapat direalisasikan, yang pada akhirnya kualitas pendidikan akan dapat diwujudkan. Kemudian karakteristik kepemimpinan kepala sekolah. Karakteristik kepemimpinan yang dapat mendukung proses inovasi memiliki ciri-ciri perilaku kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, visioner, percaya diri yang kuat dan mempercayai orang lain, kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja dan standar yang tinggi, menjadi teladan bagi visi, nilai-nilai dan standar kerja organisasi, dan menunjukkan pengorbanan diri, kemajuan kuat, keberanian, serta konsistensi. Kemudian kepemimpinan yang diharapkan. Kepemimpinan yang dianggap cocok pada dewasa ini ialah pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa termasuk nilai-nilai universal agama. Sikap keteladanan sangat memegang peran penting dalam kepemimpinan masyarakat. Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, mengarahkan, menentukan, membimbing, mengayomi yang dipimpinnya. Prinsip utama dari kepemimpinan yang diharapkan pada dewasa ini yaitu ing ngarso sudono, ing madyo mangunkarso, dan tut uri handayani. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, kepemimpinan yang dianggap cocok pada dewasa ini ialah pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa, termasuk nilai-nilai universal agama, sikap keteladanan sangat memegang penting dari kepemimpinan masyarakat. Sesuai juga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Kemudian faktor kepemimpinan yang sangat diperlukan dalam mendukung proses peningkatan kualitas pendidikan, karena gaya atau ciri-ciri perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin akan mampu mempengaruhi dan menggerakkan individu atau kelompok dalam organisasi yang dipimpinnya. Terima kasih, itu mungkin dari kelompok 6. Saya kembalikan kepada Ibu Amelia sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Eka Pratiwi atas paparannya yang sangat semangat sekali di pagi yang cerah ini. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk sesi yang pertama ini kami buka 2 pertanyaan saja. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Ada Ibu Feni. Tuh. Kami persilakan Ibu Feni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Feni Oktariani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6. Sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menghadapi kepala sekolah yang biasanya dia tuh suka marah-marah dengan bawahnya? Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih, cukup menarik pertanyaannya Ibu Feni. Terima kasih, kami tampung dulu. Kami persilahkan lagi 1 pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vita ya. Kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya pada kelompok 6. Apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar segala sesuatunya dipatuhi atau didengarkan oleh bawahannya? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vita atas pertanyaannya. Kita cukupkan 2 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini ya Bapak Ibu. Baik, untuk membahas pertanyaan pertama atau yang kedua, kami persilakan anggota kelompok kami. Saya ulang kembali pertanyaan dari Ibu Feni Oktariani yang menanyakan bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai guru kalau kepala sekolahnya marah-marah ya Bu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Vita, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah supaya apa yang mohon maaf Bu Vita, ini nanti kalau salah mohon ulangi ini ya Bu ya. Jadi apa yang harus dilakukan kepala sekolah supaya instruksinya bisa diikuti oleh bawahannya seperti itu ya. Iya. Terima kasih Ibu Vita. Nah, kami persilakan kepada anggota kelompok kami. Iya Bu Amel. Ya, silakan Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana jika kepala sekolah itu marah-marah gitu ya, marah-marah terus ya. Ya, pada dasarnya kita tidak tahu ya, masalah marah-marahnya itu apa. Kita lihat terlebih dahulu. Apakah itu memang ada situasi yang mungkin kepala sekolah kita mendapatkan tekanan-tekanan tertentu, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita sendiri sebagai guru memancing kemarahan, ataukah mungkin memang karakter kepala sekolah itu sendiri. Sebagai guru, kita harus juga memahami di balik kemarahan itu apa faktor penyebabnya. Dan kita mencari situasi, jika kita ingin komplain atau apa, kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, berbicara dengan tenang gitu ya. Kalau memang masih ujungnya marah-marah, ya mungkin bagian dari karakter, tinggal kita sendiri berpikir bagaimana supaya meminimalisir kemarahan beliau. Itu saja, terima kasih. Ibu Nurhayati, bagaimana Bu Feni? Atau ada kelompok lain yang barangkali punya pengalaman yang mau sharing di pagi hari ini, kami persilahkan.
Boleh saya, Bu Amelia, Ya, nambahkan? Bapak Sutarno Hadi, kami berikan waktu dan kesempatannya. Ya, mohon izin, moderator. Terima kasih. Saya sedikit mungkin berbagi atau sharing ya, untuk menambahkan jawaban tadi, bagaimana cara menghadapi kepala sekolah yang sering marah-marah. Tadi sudah dijawab. Yang pertama, Bapak Ibu, ya kalau kepala sekolah marah-marah, itu ada dua kemungkinan. Satu ya, bisa guru itu sudah diberikan tugas atau sesuai dengan toposiknya, tapi tidak menjalankan tugas. Itu bisa terjadi seperti itu, marah-marah. Itu hal yang wajar. Nah, hal yang wajar pun itu sebetulnya untuk saat ini sebetulnya tidak boleh dilakukan dengan emosi atau amarah, tapi bisa dikomunikasikan atau dirapatkan sehingga apa yang sudah diberikan tugas oleh para guru terkait dengan capaian kinerja atau dengan tugas tambahan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya tadi saya katakan untuk saat sekarang ini karena kan sudah ada Merdeka Belajar, guru merdeka. Nah, untuk saat ini sebetulnya tidak boleh situasi itu, apapun situasinya yang namanya pemimpin, walaupun di dalam keluarga atau di luar kegiatan sekolah, itu harus menunjukkan sikap yang baik. Itu artinya. Nah, yang kedua, tadi saya katakan ya, yang pertama itu karena marah itu hal yang wajar, tapi tidak boleh dengan yang berlebihan. Masih harus bisa dikendalikan imunisinya. Ada kebocoran suara, Bu Amelia. Saya lanjutkan ya. Yang kedua itu sebetulnya ada saya pengalaman pernah punya, bukan binaan saya sekolah, tapi ada karakter memang kepala sekolah itu memang temperannya tinggi marah, tapi dalam arti marah itu memang untuk kebaikan, tapi dia tidak punya unsur dendam. Artinya gini, jadi dia sudah memang karakter dengan nada yang tinggi, tapi artinya dia untuk membimbing, membina guru agar capaian kinerja apa yang sudah diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga caranya, jadi nanti kalau misalnya ada suatu kepala sekolah yang marah-marah, tidak ada pokoknya asal marah, pokoknya karena dia terbawa situasi di luar tugas topoksi. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan guru-guru. Kalau memang dia tidak bisa dibenari, nanti guru-guru bisa minta pembinaan atau melaporkan kepada pengawas pembina. Nah, nanti dari pengawas pembina itu biasanya akan memberi pembinaan atau bimbingan mencari apa akar penyebab permasalahan mengapa kepala sekolah itu marah-marah. Saya kira begitu Bu Amelia. Jadi yang saya simpulkan ketiga, satu, marah boleh tapi masih batas kewajaran. Ya. Yang kedua, bisa dikomunikasikan dengan para guru mengapa kepala sekolah itu marah-marah. Kalau memang marahnya seperti tadi tidak mengerjakan tupoksinya atau di tugas tambahan tidak dikerjakan, nah itu hal yang agak wajar. Yang ketiga, kalau marah terus ya bisa dikomunikasikan. Kalau guru tidak bisa
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi sempat terputus. Lagi enak-enak kita berdiskusi, tiba-tiba terputus di Zoom ya. Jadi kita beralih ke Google Meeting pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu Feni? Apakah tadi sudah bisa dipahami? Sudah ada Ibu Fit? Sudah ada Ibu Nurhayati dan Ibu Nani Febriani dari kelompok kami yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian juga sudah ada Pak Sutarno Hadi, kemudian sudah ada Ibu Ocha menambahkan, kemudian tadi ada siapa lagi ya? Sudah banyak yang menambahkan. Bagaimana Ibu Feni? Apakah sudah bisa dipahami pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan dari saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Feni atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik ya Bu ya. Oke. Selanjutnya barangkali kita beralih ke pertanyaan yang kedua Bu ya, sambil kita menunggu juga kelompok kami mempersiapkan jawaban dari pertanyaan dosen pengasuh kita Pak Yayan ya. Kami persilakan untuk pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Vita. Ibu Vita bertanya tentang apa yang harus dilakukan kepala sekolah agar instruksinya itu dapat diikuti, dilaksanakan dengan baik oleh bawahannya. Kami persilakan untuk anggota kelompok kami. Ada rekan-rekan yang mau mendahului ini supaya memancing dulu, memantik dulu supaya yang lain berkomentar. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, makasih Bu Amel. Terima kasih. Kembali dilanjut Ibu. Iya, boleh Bu, saya berkomentar sedikit saja Bu. Silahkan Ibu. Ya, katanya tadi kan disuruh mancing-mancing ya Bu ya. Berarti saya cuma mancing, jadi satu aja ya. Nah, supaya bisa diikuti, ini menurut saya yang paling harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu berjiwa adil dulu Bu. Adil, tidak membeda-bedakan bawahannya, ya. Tidak pilih kasih, dia harus betul-betul bisa memahami karakter dari bawahannya. Oh, yang ini begini ya. Karena memang pernah terjadi Bu ketidakadilan di dalam mengorganisir bawahan, ini akan berdampak fatal. Mereka yang tadinya memang mau ini memberikan kontribusi yang baik kepada sekolah, kadang-kadang dia jadi mundur kayak gitu Bu ya. Dia jadi mundur karena satu sifat yang tidak dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Gitu aja Bu. Sebagai pancingan ya Bu ya. Silakan yang lain. Itu aja. Terima kasih. Bu Amel. Iya. Menambahkan. Terima kasih Bu Vita. Ya. Silakan. Bu Nur, mau menambahkan Bu. Bu Nur mau menambahkan. Silakan bagi yang ingin menambahkan dipersilakan. Ya Bu Amel. Ya, Ibu Nurhayati dari kelompok kami akan mencoba menjawab ya Bu ya pertanyaan dari Ibu Vita. Saya yang sudah dari oleh Mbak Rita tadi ini menambahkan, jadi agar bisa diikuti oleh guru-guru kita, terkadang itu mungkin tidak diikuti karena ketidakjelasan instruksi. Jadi perlu kemampuan kepala sekolah untuk berkomunikasi sehingga seluruh kebijakan yang diberikan instruksinya harus jelas, terus mau dibawa kemana. Selain itu juga keteladanan dari kepala itu sendiri, fokusnya, komitmennya dengan keteladanan tersebut akan dengan sendirinya
guru-guru untuk lebih mudah memahami dan mengikuti apa yang diinginkan oleh lingkungan. Jadi itu ada. Oke, Ibu Nurhadi, terima kasih untuk tambahnya dari kelompok 6. Mungkin ada yang lain dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Tadi kayaknya Kom atau Pak Amril? Ya. Ya, silakan Pak Amril. Oke, sekedar menambahkan sedikit bahwa memang manusiawi kepala sekolah itu karena antusias bertanggung jawabnya, dan kemudian banyak hal bahwa memang fungsinya kepala sekolah itu sebagai pemimpin juga manajer, dia juga membawahi itu, ya memang dia tidak harus melulu harus marah. Memang benar tadi ada solusi apapun masalahnya dengan bawahan, setidaknya ada sifat manusiawinya, panggil empat mata, tidak harus marah depan orang banyak, karena ilmu psikologinya juga harus kita kuasai sebagai kepala sekolah. Kemudian benar juga kebijakan sebagai kepala sekolah memberikan solusi pendidikan, edukasi terhadap guru dan juga terhadap siswa. Memang terkadang apapun ucapan dari kepala sekolah itu, terkadang persepsi dari penerima yang merasakan, terkadang apalagi kita orang Sumatera, terkadang suaranya kuat itu sudah dianggap marah. Padahal itu saya kira kondisi mereka yang menerima, saya kira itu barangkali ada berupa nasihat, walaupun terkadang nada suaranya tinggi. Oleh karena itu saya kira sebagai kepala sekolah, marah itu perlu jika kondisinya merusak nama baik sekolah itu sendiri dan jabatannya. Jadi perlu satu saat kondisi apapun, saya kira marah itu amat penting. Penting di sini perlu digarisbawahi bahwa melihat situasi kesalahan, hal yang dilakukan oleh bawahannya. Saya kira itu sekedar tambahan. Terima kasih. Boleh menambahkan lagi Bu Amel? Ya, silakan Bu. Ya. Nanti dari kelompok 6 silakan. Ya, sebagai kepala sekolah ini ada beberapa peran penting yang harus ini meningkatkan kompetensinya sebagai kepala sekolah yang bisa didengar oleh agar yang dilakukan kepala sekolah agar bisa didengar oleh bawahannya. Itu yang pertama itu bisa memfasilitasi, mengembangkan, menyebarluasan dan melaksanakan visi pembelajaran itu yang dikomunikasikan dengan anggota guru. Yang kedua itu bisa membantu kepala sekolah itu memberi pembinaan di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, kepala sekolah itu harus bisa menjamin bahwa manajemen organisasi itu bisa dilakukan di sekolah secara aman, sehat, efektif, dan efisien. Kemudian yang keempat, kepala sekolah itu bisa berupaya menciptakan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan anggota guru di sekolah. Terus yang terakhir tuh kepala sekolah itu harus bisa memberikan contoh yang baik, memahami kebutuhan para pengajar, para guru-guru, terus bisa menanggapi apa masukan dari mereka, saran-saran dari mereka, dan juga kepala sekolah itu harus bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Itu mungkin bisa mendukung proses pembelajaran di sekolah tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, Bu Amel. Ya.
Terima kasih Bu Nani dan Pak Abril ya, Bu Nani dari kelompok 6. Pada Pak Abril tadi ini sudah juga ada yang mengangkat tangan. Lesen ada Pak Sutarno sama Bu Kom ya. Kita beri kesempatan dulu pada Pak Sutarno Hadi. Silakan Pak Sutarno. Oh ya, kepada semua partisipan minta tolong mic-nya dimatikan dulu, audionya. Iya, mikrofon Bu. Kurang Audionya. Suara Bu Eka, punya Bu Eka temut itu. Ya, ya oke. Yang lainnya saya temu Bu. Oke, silakan Pak Sutarno. Ya, apa yang disampaikan dari rekan-rekan tadi semuanya sudah mengarah ke jawaban yang sudah baik dan benar. Nah, tapi saya akan fokus pada pertanyaan tadi yang ditanyakan kan, bagaimana kita menghadapi kepala sekolah yang sering marah-marah. Nah, contohnya ini misalnya saya kasus Mohon ya. maaf Pak Sutarno, Ya. ini kita sudah beralih ke pertanyaan kedua. Ya. Apa pertanyaan kedua? Iya, tadi kita sudah dibahas dan Ibu Feni sudah memahami jawaban dari pertanyaan yang beliau ajukan. Jadi di pertanyaan ini bahasannya adalah bagaimana sih supaya apa yang harus dimiliki oleh kepala sekolah supaya instruksinya itu didengar, dilaksanakan dengan baik oleh bawahannya, seperti itu. Ya, bisa menambahkan yang pertama supaya instruksinya didengar. Yang pertama, jadi kepala sekolah sebelum memberikan apa yang mau diinstruksikan mungkin berkaitan dengan topoksi, yang pertama kepala sekolah harus membuat perencanaan yang matang, artinya apa yang mau disampaikan itu sudah bisa diterima dan dipahami oleh semua guru dengan mudah dan dipahami. Itu satu. Kemudian sebelum disampaikan bisa dikomunikasikan dulu dengan para wakil supaya tidak ada miskomunikasi. Contoh miskomunikasi. Jadi kepala sekolah misalnya sudah memberikan instruksi apa yang harus dilakukan kepada seorang para guru, tapi ternyata instruksi itu dikasih atau dimandatkan oleh para wakil. Nah, para wakil ini memahaminya tidak secara komprehensif, sehingga apa yang disampaikan itu tidak dicerna semua, sehingga guru yang menerima tadi instruksi ya hanya sepotong-sepotong. Artinya itu tadi instruksi apa yang mau disampaikan itu harus jelas dan terstruktur. Contoh saya berikan kemarin di salah satu sekolah ada penerimaan calon guru penggerak. Nah, setelah ada surat edaran, kepala sekolah menginstruksikan kepada para wakilnya. Nah, kemudian para wakil itu tadi menyampaikan apa yang diamanahkan oleh kepala sekolah. Apa yang terjadi dari guru tadi, karena ada cuma taunya bahwa ada 2 guru yang diberikan rekomendasi untuk mengikuti calon guru penggerak. Artinya, asumsi atau persepsi guru tadi, artinya inilah yang direkomendasi dari kepala sekolah. Nah, ini terjadi miskomunikasi. Artinya apa? Instruksi tadi tidak jelas. Maksudnya, rekomendasi itu tadi, siapa yang sudah siap membuat surat direkomendasi oleh kepala sekolah. Ternyata, para wakil tadi menginstruksikan cuma menunjuk 2 guru yang direkomendasi. Nah, ini tadi contoh kasus, artinya instruksi apa tadi yang mau diinstruksikan itu belum dipahami secara komprehensif. Nah, itu satu. Terima kasih Bapak. Bapak mohon maaf kami batasi waktunya ya. Oke, nanti panjang lebar. Ya. Jadi artinya saya kesimpulkan yang pertama instruksi harus jelas dan terstruktur sehingga siapa yang menerima instruksi itu mudah dimengerti dan dipahami, kemudian dilaksanakan sesuai panduan atau petunjuknya. Terima kasih Bu Amelia, saya kembalikan ke moderator. Silakan kami bagi yang ingin menanggapi kemarin. Boleh. Ya, nambahi, kami akan beri waktu 2 menit ya Bu ya. Mbak Amel, nambah sedikit.
2 menit Bu ya. Oke, masing-masing 2 menit. Oke, 2 silakan. menit Bu Kom, 2 menit. Siap, 2 menit. Untuk pertanyaan kedua itu tentang bagaimana supaya kepala sekolah itu bisa mempengaruhi bawahannya, supaya bawahannya itu mau melaksanakan apa yang dia lakukan, tapi dengan cara yang bagaimana, seperti itu kan. Jadi intinya kalau untuk kepala sekolah sendiri dia sudah punya karakter, sifat karakter yang harus dimiliki kepala sekolah itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu harus memiliki intelijensi, yang kedua itu memiliki kepribadian, dan memiliki karakteristik fisik yang bagus. Jadi kalau ingin dilihat supaya bawahannya mau diperintahkan olehnya ya, minimal dia harus juga menunjukkan karakteristik yang bagus. Jadi dari awal pun kalau kita memilih menjadikan seorang kepala sekolah, dia harus memiliki sertifikat. Nah, sertifikat kepala sekolah ini pun diperoleh bukan dengan hal yang mudah. Dia memiliki syarat-syarat yang seharusnya sudah dimiliki untuk menjadi seorang kepala sekolah. Nah, ketika dia sudah memiliki syarat-syarat tersebut, yang sudah memiliki intelijensi melalui tes awal, setelah itu dia memiliki karakteristik atau kepribadian, melalui apa? Melalui tes psikologi juga, dan melalui pembinaan juga, ketika dia dibina selama 10 hari lebih kurang, dan 3 bulan itu melakukan yang namanya in dan on di tempat kerjanya dan di tempat kerja orang lain. Di situ juga sudah terjadi pembinaan sebelum menjadi seorang kepala sekolah. Maka ketika dia sudah menjadi kepala sekolah, ketika dia sudah jadi kepala sekolah pun itulah tempat dia mengaplikasikan apa saja ilmu-ilmu yang sudah dia peroleh ketika dia dibina. Nah, ketika dia sudah di kepala sekolah, kalau ya, baik. ini juga sudah dia lakukan dengan bagus, maka ini tidak akan terjadi hal-hal seperti kepala sekolah yang sering marah-marah, atau nanti bawahannya yang sering mengoceh di belakang. Karena apa? Karakteristik yang sudah ditumbuhkan seorang kepala sekolah tadi itu sudah keluar semuanya, dan sudah keluar secara tersendiri, karena kebijakan itu muncul karena adanya keteladanan yang dimunculkan oleh karakteristik oleh kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Kom, terima kasih atas keteladanan yang disampaikan. Kami persilahkan Ibu Komaria, waktunya sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf Ibu Komaria, kami cut karena mengingat waktu sudah banyak ini yang nge-WA saya, ayo buruan gitu ya. Oke, Ibu Ocha kami persilahkan 2 menit juga seperti Ibu Komaria. 2 menit ada ininya ya Bu ya, ada time watch-nya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Amel selaku host pada hari ini. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari jawaban teman-teman tadi ya, baik itu bersifat secara menjurus pada kepemimpinan, merujuk pada pertanyaan bagaimana supaya perkataan atau arahan dari kepala sekolah itu biasa didengar. Saya simpel saja Bu Amel menjawabnya, ini adalah perlu uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah keteladanan. Ini real yang kita hadapi di lapangan. Kepala sekolah sering marah pertama, guru datang terlambat. Itu sering marah. Supaya kepala sekolah didengarkan oleh guru, kepala sekolah itu pernah datang terlambat. Nah, itu berikan contoh dulu yang baik kepada guru-gurunya. Berikan uswatun hasanah, berikan teladan kepada guru. Kalau kepala sekolah saja tidak memberikan keteladanan, itu akibatnya gurunya akan membangkang dan tidak mendengarkan. Itu pun bukan hanya kepada kepala sekolah, kita sebagai orang tua saja Bapak Ibu, ambil realnya kita di rumah. Real kita di rumah. Anak-anak jangan memegang HP, kita sendiri setan sampai jam 12 malam. Anak-anak jangan merokok, bapak-bapaknya merokok. Bagaimana anak akan ikut? Bagaimana anak-anak kita akan mendengarkan perkataan orang tua? Jadi di sini kami tanamkan uswatun hasanahnya ya bagi teman-teman. Kita kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Dia memberi keteladanan sebagai uswatun hasanah. Begitu juga pada khulafah rasyidinnya. Jadi tanamkan uswatun hasanah itu adalah contoh teladan yang paling baik, supaya apa kita katakan, apa yang kita arahkan akan didengar oleh orang lain. Mungkin itu saja Bu
Bu Amel, sekedar tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aca. Waalaikumsalam Tepatkan waktunya 2 menit ya Bu Aca. wabarakatuh. Kemudian Setuju. ini lagi, tanggapan lagi 2 menit. Bila tidak ada, kami kembalikan lagi kepada Ibu Vita. Bagaimana Ibu Vita, ini sudah banyak yang menanggapi, sepertinya sudah lengkap apa yang Ya, Bu. disampaikan. Terima kasih banyak Bu Amel, teman-teman. Sudah cukup komplit sekali. Terima kasih. Ya. Baik. Kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Ini kita akan menjawab tentang pertanyaan Bapak dosen kita. Ini kami bacakan. Bentar Bu ya, Bapak dan Ibu. Oke, satu pertanyaan dari beliau. Ini kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah yang lebih perlu, kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah. Mungkin jadi chatnya seperti ini ya dari Pak Yayan ini. Monggo lanjut diskusinya secara mandiri dulu ya Bapak dan Ibu. Saya titip satu pertanyaan nanti pada saat diskusi. Kepemimpinan tidak lepas dari kepala sekolah. Nah pertanyaannya yang lebih perlu, kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah. Maksudnya ini monggo jawabannya nanti kita sampaikan dalam mana yang lebih penting ya Bu Amel? Mana yang lebih penting maksudnya? Mana yang lebih penting, kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah gitu? Oh ya. Ya, betul. Oke. Mana yang lebih penting, kepemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah? Kami persilakan dulu anggota kelompok kami yang ingin membahas masalah ini. Mungkin ada Mbak Mary, Ibu Nurhayati, dan juga Ibu Nani, Ibu Wiwi, ya, Ibu Eka Pratiwi yang ingin membahas. Kami persilakan dari kelompok kami. Ya. Ibu Nurhayati. Iya. Kami persilakan. Ya, izin Bu Amel. Assalamualaikum Bu. Baik. Mohon maaf Pak Amel. Ya. Oh ya, benar. Nanti Bu, Ya, nanti Pak ya saya setelah kelompok kami menyampaikan ini membahas ini materi ini, kemudian nanti kami persilahkan, kami buka untuk tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilahkan Ibu Nurhayati. Ya, terima kasih Bu Amel. Di sini pertanyaannya sepertinya kita disuruh memilih antara kepemimpinan dengan kompetensi. Kalau kita melihat arti dasarnya, kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan orang lain ya, mengarahkan orang lain. Kalau disuruh memilih, saya lebih cenderung ke kompetensi. Karena kompetensi merupakan sebuah kemampuan. Kepemimpinan tanpa kemampuan rasanya akan sangat susah untuk terlaksanakan secara ideal. Karena dengan adanya kompetensi, kepala sekolah akan memahami kepribadian apa yang perlu dimiliki. Dia akan memiliki emosi yang stabil, bagaimana mengarahkan, menggerakkan bawahannya, memerlukan kompetensi manajerial, bagaimana dia mengatur sekolahnya, kemampuan dia juga untuk membimbing guru-gurunya, mensupervisi, dan sosialnya juga dengan bawahan-bawahannya sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman ya. Jadi kalau walaupun semuanya sebenarnya sangat bergandengan erat, tidak bisa terpisahkan. Namun kalau disuruh memilih, saya lebih cenderung kompetensi yang dikedepankan. Semuanya nanti kepemimpinan itu akan jadi tampak lebih ideal. Terima kasih, Bu Amel. Itu dimut Bu Amel. Terima kasih Ibu Nurhayati bahasannya. Kami persilakan. Ada rekan lain yang ingin menambahkan dari kelompok kami? Ya, Ibu Amel. Ya, Ibu Eka, silakan. Ya, tadi disuruh minta milik pemimpinan kepala sekolah atau kompetensi kepala sekolah. Menurut kami, semuanya ada kemungkinan dan semuanya harus ada pada setiap pemimpin. Kepemimpinan itu naluri ya, yang ada dalam diri kita memang sudah ada sejak dulu, mungkin sejak lahir ya. Bisa jadi ini bisa kita pupuk sebelumnya. Dan saya kira setiap pemimpin itu pasti sudah ada kompetensi. Nggak mungkin seseorang itu terpilih menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak punya kompetensi. Kemudian kompetensi itu sendiri memang harus ada pada kepala sekolah kayak gitu. Jadi semuanya kayak kata Ibu tadi, cara memimpin, memahami dari bawahan, kemudian juga dia harus memiliki sosial yang baik, kemudian hubungan yang baik dengan sekolah lain, itu adalah
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kalau antara kepemimpinan sampai kompetensi itu semuanya harus ada pada seorang pemimpin kayak itu. Jadi dengan dia mempunyai naluri yang sebagai pemimpin memang sudah ada, kan setiap manusia itu terakhir sebagai pemimpin. Ya, paling tidak dia bisa memimpin sendirinya sendiri. Kemudian ketika dia sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, otomatis barangkali dia sudah mempunyai kompetensi. Jadi dengan mempunyai kompetensi tersebut dia bisa memimpin sekolah. Jadi menurut saya kalau disuruh memilih di antara dua, semuanya harus ada. Tidak bisa memilih. Setiap kepala sekolah harus mempunyai kompetensi. Karena kalau dia tidak punya kompetensi, bagaimana dia bisa memimpin sekolah tersebut? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka. Oke, dari kelompok kami, apakah cukup? Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Ya, singkat pada jelas. Sebenarnya benar kata Ibu Widi, kepemimpinan dan kompetensi itu mempunyai hubungan yang erat sebenarnya. Dan kepemimpinan itu yang diharapkan yang berorientasi di masa depan atau yang sekarang ini itu yang memberikan pengaruh dan mendorong tumbuhnya ide-ide baru, kemudian kepemimpinan yang bisa berupaya memberikan motivasi terus-menerus, yang dapat menimbulkan tumbuhnya inspirasi baru, yang membuat berkembangnya suasana kerja yang menjadi produktif, kepemimpinan kepala sekolah yang bisa berusaha memberikan stimulasi intelektual untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi peningkatan kerja, kemudian kepemimpinan kepala sekolah yang bisa memperhatikan beberapa aspek-aspek individual orang yang dipimpinnya serta dapat menilai harapan, motivasi, sikap dan semacamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin, Bu. Sudah Bu Amel, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Amel. Terima kasih Ibu Nani atas tanggapannya. Oke, saya rasa cukup ya dari kelompok 6 ya Bu ya, dari kelompok kita. Kita buka sesi tanggapan. Kami persilakan Ibu Ocha yang sudah angkat tangan, bisa diturunkan Bu tangannya Bu, mungkin pegel dari tadi ya Bu ya. Silakan Ibu Ocha 2 menit ya. Nanti dilanjutkan setelah Ibu Ocha dilanjutkan dengan Ibu Sri Lestari. Oke, kami persilakan Ibu Ocha. Ini sebenarnya kepencet baik Bu Amel, tapi kalau nanggapi dapat. Kalau disuruh nanggapi ya tidak apa-apa. Ya, kami hanya menambahkan sedikit bahwa untuk kompetensi dengan kepemimpinan itu satu hal yang bisa dipisahkan Bapak Ibu ya. Yang jelas kalau untuk kemajuan suatu sekolah, kepala sekolah atau kepala madrasah harus mempunyai kompetensi sesuai dengan apa. Di sini kan banyak kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada PKKS. Nah, di PKKS itu jelas sekali di situ kompetensi kepala sekolah yang harus dikuasai adalah pertama pengembangan sekolah di situ. Kemudian dia harus mampu untuk menjadi manajerial karena sekarang kan kepala sekolah tidak lagi ngajar. Dia 24 jam sebagai manajer di sekolah. Kemudian dia harus mampu membangkitkan kewirausahaan dan yang terakhir adalah supervisi guru, supervisi akademik. Jadi kompetensi di sini kalau kepala sekolah memahami 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, insya Allah akan berhasil dan juga tidak bisa terlepas dengan tipe-tipe kepemimpinan. Cuman itu saja Bu Amel, tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Komaria nanti disimpan dulu ya tanggapannya. Kita persilakan Ibu Lestari yang sudah ada tadi ya. Kita. Ya, Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Sri Lestari. Ya, terima kasih 2 kepada menit juga Bu ya. kelompok. Mohon maaf. Di sini hanya menambahkan sedikit, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang memberikan penjelasan tadi itu sebenarnya sudah hampir sama. Terakhir yang disampaikan oleh Ibu Ocha itu memang benar antara kepemimpinan dan kompetensi itu saling berhubungan. Tapi di sini Bapak Ibu untuk setiap orang memang kemungkinan bisa menjadi pemimpin, tapi untuk memiliki kompetensi itu tidak semuanya bisa. Jadi intinya kalau sudah memiliki kompetensi, otomatis kepemimpinannya itu ikut.
Tapi kalau kepemimpinan belum tentu memiliki kompetensi. Untuk kepala sekolah sendiri itu kan ada 5 kompetensi, yang terbaru itu untuk kompetensi kewirausahaan. Dia harus menguasai kelima-limanya agar apa yang menjadi tujuan di sekolah itu akan terlaksana dengan baik. Itu saja. Berarti antara kepemimpinan dan kompetensi itu saling berhubungan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Satu tanggapan lagi, Pak Ibu. Maaf Bu Amel, meluruskan Ya. saja 1 menit saja. Ya, boleh. Yang disampaikan Ibu Wita. oleh Ibu Ocha tadi sebenarnya kurang 1 ya Bu, ada 5 ya Bu. Kepribadian, kewirausahaan, manajerial, sosial, dan supervisi. Itu aja. Tadi kan disebutkan 4 ya Bu. Betul kata Ibu Sri, ada 1 lagi, kepribadian. Baik, terima kasih Ibu Wita. Kami persilakan Ibu Komaria sebagai tanggapan terakhir ya Bapak dan Ibu. Bu Amel? Ya. Ibu Karmila muncul ya. Ya. Nanti kita kasih waktu 1 menit ya Bu. Ini Oh, Ibu iya. Komaria 1 menit 1 berbagi menit, ya Bu Bu. ya. Nah, Ya, boleh nanti lebih. saya ini Bu dikeluarkan dari grup. Iya ya, 1 menit. Baik, Bu Amel, saya nggak menanggapi yang itu, cuma saya ingin menambahkan karena ini saya berhubungan dengan tesis saya juga kayaknya tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Jadi saya hanya menambahkan, jadi salah satu peran kepala sekolah itu ada untuk indikator gaya kepemimpinan kepala sekolah itu perannya ada 7. Yang pertama itu adalah edukator, manajer, terus administrator, dia supervisor, terus sebagai leader dan sebagai inovator serta sebagai motivator. Nah, ketujuh ini itu sebenarnya harusnya ada inilah peran kepala sekolah yang harus dikembangkan ketika dia sudah memiliki kompetensi. Jadi itu mungkin yang mau saya tambahkan, Ibu. Sebenarnya sudah sangat kompleks kalau yang dipentingkan yang mana semuanya penting dan saling berhubungan. Tapi yang lebih penting ya dia seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepala sekolah. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan Ibu Karmila 1 menit ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Amel. Saya hanya menambahkan sedikit tadi di pertanyaan Pak Yayan tadi mana yang didahulukan kepentingan kepemimpinan atau kompetensi. Jadi sudah dijawab oleh teman-teman tadi, memang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena kepemimpinan kepala sekolah itu merupakan hal yang sangat penting di sekolah. Tanpa kepemimpinan yang efektif, maka akan selalu mendapatkan permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Lestari dan Ibu Ocha, yaitu ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, artinya antara kepemimpinan dan kompetensi itu semuanya harus ada pada kepala sekolah. Mungkin hanya itu tambahan Ibu Amel. Terima kasih Ibu Karmila. Sebagai bahan informasi Bapak dan Ibu, kompetensi mungkin mungkinnya kita secara sepakat bicarakan bahwa kepemimpinan dan kompetensi adalah merupakan yang saling melengkapi dan memang yang sama. Sebagaimana peraturan terbaru ini dari peraturan dari Ditjen GTK nomor 65 garis miring B garis miring GT garis miring 20 tentang model kompetensi kepemimpinan sekolah. Itu ada 4 kompetensi, yaitu pengembangan diri, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan melengkapi jawaban yang kita sampaikan bersama. Baik, 3 pertanyaan kita sudah lewati, kita sudah bahas bersama dengan penuh semangat Bapak dan Ibu. Waktu sudah menunjukkan 9.57. Karena sudah mendekati waktu, bagaimana kalau kita cukupkan, mungkin dicukupkan ya Bapak dan Ibu, bahasan diskusi kita pada di hari ini. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Oke. Amel, terima kasih Bu Amel. Ya, terima kasih. Kami akan mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kami terpaksa harus sedikit meng-cut tanggapan Bapak dan Ibu. Kami lebih dan kurang, kami dari kelompok 6, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.